Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala al-muallifu ad-du'a'u 'inda al-qabri, halaman 41. Ad-du'a'u 'inda al-qabri, doa di sisi atau di samping kubur. Qala Aisyah, thumma intalaqtu ala ithrihi sallallahu alaihi wasallam hatta jaa al-baqi'ah faqama fa'atala al-qiyamah thumma rafa'a yadayhi thalatha marratin. Rawahu Muslim. Berkata Aisyah, ini hadis rangkaian yang agak panjang, di mana Siti Aisyah itu membuntuti Nabi, karena Nabi baru sampai ke rumah, tak berapa lama langsung keluar lagi. Maka ada rasa, dalam tanda petik, cemburu atau curiga di hati Siti Aisyah. Jangan-jangan Rasul pergi pula ke rumah istrinya yang lain. Siti Aisyah kemudian berkata, "Tsumman talaqtu ala ithri." Kemudian aku berangkat membuntuti Nabi. Ala ithri, ikut di belakang jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'al baqi'ah, sampai dia datang ke Baqi'. Jadi Nabi keluar dari rumah tiba-tiba malam itu, bukan kemana-mana, ke kuburan Baqi'. Faqama fa'atala al-qiyam, lalu Nabi SAW pun berdiri dan memanjangkan berdirinya. Ini oleh sebahagian ulama dijadikan sebagai dalil bahwa ziarah itu lebih bagus, atau bahkan dalam sebahagian kitab itu disebutkan disunnahkan berdiri. Ringkasnya, memang ziarah boleh duduk, boleh berdiri, tapi berdiri dianggap lebih bagus. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasul mengangkat dua tangannya, berdoa thalatha marrat, 3 kali. Di antara yang doakan Nabi SAW itu, Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Itu diulang Nabi SAW 3 kali. Memang dalam hadis-hadis lain pun Rasulullah SAW itu disebutkan memang begitu. Idza da'a a'adahu 3 marrat. Aqwalul huffaz, qultu wa du'a'u mustajabun 'inda quburil anbiya wal awliya wa fi sa'iril biqa'. Lakin sababul ijabati hudurud da'i wa khushu'uhu wa ibtihaluhu wa bila raibin fil buq'atil mubarakati wa fil masjidi wa fis sahari wa nahwi dhalika yatahassalu dhalika lidda'i kathiran wa kullu muttarrin fa du'a'uhu mujabun. Perkataan huffaz, aku berkata, ini dalam Syiar A'lam An-Nubala lidz-Dzahabi. Jadi Imam Az-Zahabi berkata, doa mustajab di kuburan Nabi, wali, dan di sairil biqa', semua tempat. Tetapi walaupun semua tempat juga mustajab, tetapi sebab ijabah itu adalah hadirnya hati orang yang berdoa, khusyuk dia, ibtihal, betul-betul dia merengek, minta tolong kepada Allah. Ibtihalat, rintih. Kalau di Mesir nama ibtihalat itu.
wa bila raib, dan tanpa ragu lagi pada buq'atil mubarakah, pada tempat yang berkah, yang diberkahi, di masjid dan pada waktu sahar, ya, pada waktu sahar sebelum subuh tu, dan seumpama itu semua. Yatahassulu dzalika lid-da'i, terjadilah atau berhasillah yang demikian itu bagi orang yang berdoa selalu, ya. Jadi kalau di tempat-tempat itu ya mustajab, termasuk di waktu itu, waktu sahur tadi. Wa kullu muttar, setiap orang yang terdesak, ya, itu doanya mujab. Begitu juga orang mazlum, orang yang terdesak karena dia sedang dizalimi. Itu orang sedang dizalimi terdesak juga, ya. Bahkan, ya, sekalipun dia bukan orang baik. Wa dufina Bakkar ibnu Qutaibah bi tariqil Qarafah wa du'a'u 'inda qabrihi mustajabun wa mata yaumal khamisi li khamsin baqaina min dzil hijjah sanata sab'ina wa mi'ataini wa qad qarabat tis'in. Dikuburkan Bakkar bin Qutaibah di jalan Qarafah, dan doa di samping kuburnya itu mustajab. Jadi karena doa di samping kuburnya itu mustajab, maka dipilih orang lah, tempat itu untuk berdoa. Keberkahan dari Bakkar bin Qutaibah ini sehingga berdoa di situ jadi mustajab. Dia wafat pada hari Kamis, 5 hari tersisa dari bulan Dzulhijjah. Tahun 270, pada tahun 270 berarti Hijriah, 270 Hijriah, dan umurnya hampir 90 tahun. Umurnya hampir 90 tahun. Ini dari kitab Raf'ul Isr an Qudati Misr, Ibn Hajar Asqalani juga berarti At-Tabaqat As-Sunniyah fi Tarajim Al-Hanafiyah Littaqi Al-Azzi Al-Ghazi. Hanafi ini. Abul Faraj Al-Hambali Al-Imam Al-Qudwatu Syekhul Islam Abul Faraj Abdul Wahid Ibnu Muhammad qultu tufi fi Dzil Hijjah sanata 86 wa 400 wa dufina bi maqbarah Bab As-Saghir wa qabruhu masyhurun yuzaru wa yud'a indahu. Abul Faraj ini lebih dikenal dengan Abul Faraj, mazhab Hambali, Imam Qudwah Syekhul Islam. Abul Faraj ini Abdul Wahid, namanya Abdul Wahid bin Muhammad, tapi dia lebih dikenal dengan kunyahnya, lebih dikenal dengan Abul Faraj. Qultu, aku berkata, Ibnul Jauzi. Coba nanti dicek rasa kalau Ibnul Jauzi nama dia Ibnul Jauzi itu kunyah bukan? Ini kalau dalam kitab-kitab Hambali memang Abul Faraj ini aja disebut. Nanti dicek. Wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 486. Dikuburkan di pekuburan Babus Saghir. Kuburan Babus Saghir. Mesir juga lah ini. Kuburnya masyhur yuzar. Kuburnya masyhur dan diziarahi orang, wa yud'a indah, dan
didoakan di sampingnya, artinya berdoa juga orang di sampingnya itu. Sama dari syiar alam. Wabnul alin, Al-Imamu Abu Bakrin Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Hamdani. Hamdani. Ini Hamdani, ada juga sebagian menulis dengan Hamdani. Qala Syairawayh kana thiqatan awhad zamanihi mufti Hamdan lahu musannafat fi ulumil hadith ghaira annahu kana masyhuran bil fiqh asha 9 sanatan wa du'a 'inda qabrihi mustajabun, dalam kitab Al-Ibar Imam Az-Zahabi juga. Jadi Ibnu Li'al atau Ibnu La'al namanya. Ini Al-Imam, berarti kunyahnya lah itu, Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Hamdani. Berkata Syairawayh, beliau itu orang yang siqah, orang yang nomor wahid lah pada zamannya, mufti negeri Hamzan. Dia memiliki banyak musannafat, karangan dalam ilmu hadis, tetapi dia lebih masyhur dengan ilmu fikih. Walaupun dia ahli hadis, tapi lebih dikenal dengan ahli fikihnya. Hidup 90 tahun dan berdoa di kuburnya mustajab. Salih ibnu Ahmad ibni Muhammad Al-Hafidh Al-Kathir As-Sidq Al-Mu'ammar Abu Al-Fadl At-Tamimi Al-Hamdani dzakarahu Syairawayh fi tarikhihi faqal kana ruknan min arkanil hadis. Beliau adalah rukun dari arkanil hadis. Ini beliau ini tumpuan pada ilmu hadis, pada hadis. Siqatan hafidhan, siqah, hafidh, dayinan, agamanya bagus, religius, religius istilahnya. La yakhafu fil lawmata laim, tidak pernah takut lawmata laim sedikit pun. Lahu musannafat ghazirah, karangannya banyak. Tufiya fi Sya'ban sana 4, wafat pada bulan Sya'ban 4 wa 80 wa 300 wa du'a inda qabrihi mustajabun. Wafat pada tahun 384 bulan Sya'ban. Salih bin Ahmad bin Muhammad Al-Hafidh Al-Kathir As-Sidq Al-Mu'ammar Abul Fadl At-Tamimi Al-Hamdani. Doa di kuburnya juga mustajab. Ini lain lagi dengan yang di bawah, Salih juga, tapi Salih bin Yunus Abu Shu'aib Al-Wasiti Az-Zahidi, mungkin yang lebih dikenal dengan Al-Wasiti. Oh bukan, karena ini Sufiyah. Kana min sadatis Sufiyah. Ini termasuk dari pemuka kaum Sufi. Tufiya sanata 82 wa 200 bir Ramlah, atau bir Ramallah. Wa du'a inda qabri mustajabun. Wafat pada tahun 282 Hijriah di Ramlah. Doa di samping kuburnya juga mustajab. Itu berdoa di kubur, berikut bertabaruk dengan ziarah kubur, bertabaruk dengan ziarah kubur. At-tabarruku bi ziyaratil qabri. Panjang pula, Bapak. Oh, kita padakan aja nanti. At-tabarruku bi ziyaratil qabri, bertabarruk dengan melalui berziarah kubur. Sa'altuhu ay Ahmad bin Al-Hanbal 'anil rajuli yamussu mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimassihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dhalika
aw nahwa hadha yuridu bidzalika taqarruba ila Allah jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalik. Ini dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal. Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, ya, tentang seseorang yang mengusaplah, ya, mimbar Nabi SAW. Ini bukan kubur nih, mimbarnya nih. Dan bertabaruk dengan mengusap, ya, mimbar itu dan mencium. Wa yaf'alu bil qabri mithla dzalik. Dia buat juga seperti itu di kubur Nabi. Jadi diusapnya kubur Nabi itu, ya, diciumnya, bertabaruk dengan itu. Aw nahwa hadza, atau seumpama ini. Yuridu bidzalika taqarrub. Dia bermaksud dengan itu semua untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang diistilahkan dengan mengambil berkah dari kubur tersebut. Lalu faqala la ba'sa bidzalik. Imam Ahmad bin Hanbal berkata la ba'sa, berarti boleh saja, tidak mengapa hal yang seperti itu. Qala al-Bukhari falamma ta'intu fi 18 وصنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. Ini dalam Fathul Bari. Qala muhaqqiq al-kitab Abu al-Wafa al-Afghani qultu fa hadha min barakati jiwari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam haitsu amma naf'u. Berkata Imam Al-Bukhari, falamma ta'intu, ya, maka ketika ta'intu, aku mulai masuk pada usia 18 tahun, fi 18, 18, wasannaftu kitaba, aku mengarang kitab qadaya sahabah dan tabi'in, kemudian aku mengarang kitab at-tarikh, ya, fil Madinah, di kota Madinah, di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah, samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Bukhari. Ya, memang rihlah beliau entah ke mana-mana. Ini di Madinah, ini masih muda. Wa kuntu aktubuhu, dan aku menulisnya, ya, fil layali al-muqmirah, ya, pada malam-malam yang terang bulan. Jadi malam lagi menulis, mengarang kitab di samping kubur Nabi SAW. Ya. Wallahu alam, apa pada masa itu kubur sudah sudah diperluas masuk dalam wilayah Masjid Nabawi atau belum, ya. Tapi yang pasti kalau dahulu itu memang kubur itu tetap dia, walaupun tidak masuk masjid, dia tetap di dalam hujrah syarifah, di dalam ruang kamar itu, sebagaimana rumah Nabi dengan Siti Aisyah itulah yang kemudian dikenal dengan hujrah syarifah itu. Jadi sebelum dia dimasukkan dalam masjid, ya dia dalam hujrah. Tufi Umar ibnu Abdul Aziz bidair Sam'an, qaryah qaribah min Hims, wa qabruhu hunaka masyhurun yuzaru wa yutabarraku bih. Tadhibul Asma' lil Imam An-Nawawi. Wafat Umar bin Abdul Aziz di Dair Sam'an, nama tempatnya Kampung Sam'an, qaryah qaribah min Hims. Ini negeri yang dekat dari Hims, di Palestina, Syria, Hims. Kuburnya di sana masyhur, diziarahi dan dicari berkah, ya, dengan, ya, kubur tersebut. Ustushhida Hamzah yauma Uhud fi nisfi Syawal min as-sanati ats-tsalitsa min al-hijrah ba'da an qatala ahadan wa 30 min al-kuffar wa dufina 'inda Uhud fi mawdi'ihi wa qabruhu masyhurun yuzaru wa yutabarraku bihi. Ini dulu. Syahid Hamzah paman Nabi pada hari Uhud,
pada pertengahan bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud, karena tahun kedua perang Badar. Tahun pertama Nabi belum ada perang. Setelah dia membunuh 31 orang dari orang kafir. Tapi dia memang udah jadi incaran. Al-Wahsy yang kemudian ditugaskan untuk menghantam itu. Wadufina inda Uhud, dimakamkan di Uhud tersebut, di tempatnya yang masyhur, kuburnya masyhur, diziarahi dan dicari berkah dengannya. Dulu berarti dia ziarahi, dicari berkah. Kalau sekarang ziarahnya masih bisa lah, tapi kalau udah agak tabaruk sikit, dikasih orang penjaga-penjaga tuh. Qutila Talhah radhiyallahu anhu yaumal jamal li'ashrin khalawna min Jumadal ula sanata 36 wa hadha la khilafa fihi wa kana umruhu 64 sana wa qabru bil Basrah masyhurun yuzaru yatabarraku bih. Terbunuh Talhah sahabat radhiyallahu anhu pada hari perang Jamal. Perang Jamal berarti antara kaum muslimin juga. Pada 10 berlalu dari bulan Jumadal Ula tahun 33. Wa hadza la khilafa fi. Tahun ini dalam hal ini tak ada khilaf. Jadi tahun 36, 36 Hijriah, terjadi perang Jamal antara pendukung Ali bin Abi Thalib, dengan disebut juga pendukung Siti Aisyah. Disebut Jamal karena memang Siti Aisyah pakai dibawa dengan pakai ontap. Wa kana umru 64 sana, umurnya 64 ketika itu. Kuburnya di Basrah itu masyhur, diziarahi juga dan dicari berkah, bertabarruk dengan kuburnya juga. Qala Ibnul Muqri, kuntu ana wa Tabrani wa Abu Syekh bil Madinah fadaqa bina al-waqtu fawasalna dhalika al-yawma falamma kana waqtul isya hadartul qabra. Berkata Ibnul Muqri, aku bersama Imam Tabrani dan juga Abu Syekh, 3 orang nih di Madinah. Lalu sempitlah waktu bagi kami, fawasalna dzalikal yaum, maka sampailah kami pada hari itu. Maka ketika masuk waktu Isya, hadartul qabra, aku mendatangi kubur, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu, aku berkata, ya Rasulullah, al-ju'. Sambil kubur, ngadulah istilahnya, ya Rasul, lapar nih. Faqala lit Tabrani, ijlis. Berkata kepadaku Imam Tabrani, ijlis, duduk. Fa imma an yakuna rizqu awil mautu. Duduk. Ini kalau tidak ada dapat makan rizki, ini mati ini. Pilihannya itu aja tinggal. Berarti udah lapar betul nih. Tak ada pula yang mau dimakan. Faqumtu ana wa Abu Syekh. Lalu aku berdiri dan bersama Abu Syekh. Fahadar al-baba alawiyun. Lalu ada seorang Alawi. Alawi keturunan Nabi juga lah ini. Yang hadir, yang datang ke pintu dari kubur Nabi, kamarnya. Fafatahna lahu, maka kami bukakan untuknya pintu. Fa idza ma'ahu ghulaman biqaffataini fihi syai'un katsir. Maka tiba-tiba bersamanya rupanya ada 2 orang anak, biqaffataini, dengan 2 qaffataini, 2 apa ini? Mungkin 2 mangkuk atau 2 wadah lah.
Di dalam keduanya syai'un katsir, banyak makanan. Wa qala asyakautum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, apakah kalian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ra'aitu fil naum fa amarani bihamli syai'in ilaikum. Allah, luar biasa ni. Ya. Jadi kata Alawi tadi, apa kalian mengadu kepada Nabi bahwa kalian lapar? Ya. Ya. Ternyata memang iya, karena tadi siapa tadi? Ibnul Muqri. Memang begitu, ya Rasul lapar nih. Ra'aituhu fin naum, kata Alawi tadi, aku melihat Nabi dalam tidur, fa amarani bihamli syai'in ilaikum. Lalu Nabi menyuruhku membawa makanan kepada kalian. Begitulah, subhanallah. Ya, ini dari Hafidz Az-Zahabi dalam Tadhkir Al-Huffaz. Ini juga disebutkan dalam Sirah Alam An-Nubala. Ya. Ini Hafidz Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa. Ya. Wallahu alam, biar disambung sama